Katanya sih nyari duit gampang, tapi ternyata nyimpennya yang susah. Yuk kita perhatiin bener-bener sumber penghasilan kita. Ternyata after umur 40-an, Citra cemas karena masih belum punya rumah dan harus sibuk tiap tahun ngatur kontrakan lagi. Financial Clinic by QM Financial. Finance should be practical. Ini dia podcast yang ngajakin kamu untuk belajar segala yang finansial, tapi nggak pakai ribet. Saya Ligwina Hananto. This is Financial Clinic by QM Financial. Apa topik hari ini? Kita mau bahas tentang ini nih. Ada orang-orang yang katanya sih nyari duit gampang, tapi ternyata nyimpennya yang susah. Kalian termasuk golongan ini apa enggak? Nah, jadi pertama punya penghasilan dulu dong. Kalau punya penghasilan sumbernya tuh dari mana? Ada yang kerja jadi karyawan, ada yang freelance, ada juga yang punya bisnis sendiri. Apapun itu, yuk kita perhatiin bener-bener sumber penghasilan kita. Habis itu, kalau udah dapet, uangnya mau disimpan di mana? Karena ternyata berapa yang berhasil kita simpan, prestasinya tuh ada di situ. Sebut aja nih ceritanya, namanya Citra. Citra ini udah kerja di bank asing, jadi dia punya penghasilan. Tapi dia juga hobi masak, punya penghasilan kecil-kecilan dari bisnisnya, dan ini yang bikin dia bisa survive sebagai single mom dengan 2 anak dan harus ngurus ibunya juga. Ternyata after umur 40-an, Citra cemas karena masih belum punya rumah dan harus sibuk tiap tahun ngatur kontrakan lagi. Apa yang bisa dilakukan dong sama Citra supaya udah berpenghasilan ada hasilnya? Yang pertama, catat dulu yuk pengeluarannya seminggu, sebulan, dibagi ke 4 kategori. Misalnya nabungnya berapa, cicilannya berapa, pengeluaran biaya hidup dan gaya hidupnya berapa. Dipetakan, dan ini penting walaupun menyebalkan, tapi perlu sekali-sekali kita catat. Yang kedua adalah pisahin keuangan bisnis dan pribadi. Ini tips yang paling jitu sepanjang masalah. Pokoknya kenapa ini penting ya? Karena kita harus tahu nanti uang dari mana dipakainya buat apa. Yang ketiga, punya target. Ada target bisnis, ada target tujuan finansial pribadi. Misalnya ya, kalau bisnis jelas dong targetnya. Tapi untuk pribadi, berapa yang memang untuk dana pendidikan dan berapa yang memang dipakai untuk mengembangkan bisnisnya. Jadi nanti kalau bisnisnya ada hasilnya, kita tahu hasilnya tuh jadi sesuatu. Misalnya suatu hari jadi DP rumah gitu. Jangan sampai punya bisnis cuma dapat capek doang. Gimana? Kalian ada saran lain nggak untuk orang-orang seperti Citra yang udah berpenghasilan tapi ternyata bingung ngatur pengeluarannya dan masih nggak cukup dulu nih? Pasti banyak dong saran dari kalian. Silahkan tag kami di Instagram kami @qm_financial. Terima kasih sudah mendengarkan Financial Clinic Podcast by QM Financial. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Financial Clinic by QM Financial.